Halo sahabat Ejon, berjumpa kembali dengan saya Nana Taryana di Jejak Kisah. Episode kali ini saya akan mengajak kalian mengulik lebih dalam sejarah dan peninggalan Keraton Kanoman Cirebon, Jawa Barat. Berbicara mengenai Keraton Kanoman adalah salah satu tonggak sejarah kota Cirebon dan tonggak berkembangnya agama Islam di Cirebon serta Jawa Barat. Jika mengunjungi keraton ini, tentunya jangan terkejut lantaran luas Keraton Kanoman ini seluas 6 hektar. Padahal, lokasinya tersembunyi tepatnya di belakang Pasar Kanoman, sehingga kita harus melewati pasar untuk bisa menemukan tempat bersejarah ini. Halo teman-teman, kali ini saya mengunjungi salah satu situs bersejarah di kota Cirebon, yaitu Keraton Kanoman. Kita coba eksplor seperti apa sih Keraton Kanoman ini. Simak liputannya ya. Oke, halo teman-teman, kita berada di Tumpang dan Alu Watu. Jadi sini adalah alat untuk menumbuk rebon yang digunakan oleh Pangeran Walangsungsang dan Ratu Rara Santang. Kita lihat ya, seperti apa sih bentuk dari Tumpang Alu Watu. Nah ini teman-teman, ini adalah Alu Lumpang. Di dalamnya seperti ini. Ini alat untuk menumbuk rebon ya. Oke teman-teman, kita lihat ke tempat yang lainnya. Oke teman-teman, kita coba masuk ke dalam komplek Keraton Kanoman. Keraton Kanoman didirikan pada 1510 Saka atau 1588 Masehi. Adapun pendiri keraton ini adalah Pangeran Muhammad Badruddin Kertawijaya yang bergelar Sultan Anom I. Sultan Anom tercatat sebagai keturunan ketujuh dari Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, yang merupakan sunan yang menyebarkan agama Islam di Cirebon. Keraton Kanoman pun menyimpan jejak Sunan Gunung Jati yang mulai menyebarkan agama Islam di wilayah tersebut. Sejumlah bangunan dan perabotan yang tersimpan di keraton ini adalah alat syiar peninggalan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memimpin Kesultanan Cirebon pada tahun 1479 hingga tahun 1568. Kesultanan Kanoman didirikan atas keinginan Sultan Banten, Ki Ageng Tirtayasa, dan menobatkan dua orang pangeran dari Panembahan Ratu kedua atau Pangeran Rasmi dari Kerajaan Mataram untuk memerintahkan di dua kesultanan dan sampai saat ini masih taat memegang adat istiadat. Keraton yang merupakan tempat tinggal Sultan dan tempat melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin kegiatan politik dan sosial budaya ini memiliki banyak cerita dan sejarah berdirinya. Ya. Kita masuk ke pintu kejaksan ya, pintu upacara untuk panjang jimat. Museum yang berada di Jalan Winaon, Kampung Kanoman, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon ini merupakan gedung pusaka yang menyimpan banyak benda bersejarah. Di kawasan Keraton Kanoman,
sederet pusaka dan benda-benda bersejarah tersusun rapi. Mulai dari gamelan, tombak, hingga kereta kencana yang menyimpan benda pusaka ratusan tahun. Ini gedung pusaka Keraton Kanoman. Oke teman-teman, kita akan masuk ke museum. Yang ada di Museum Keraton Kanoman Cirebon ini ada beberapa koleksi benda-benda pusaka peninggalan zaman dulu. Di antaranya adalah ada kandaga peti Mesir ya. Kemudian ada tempurung kelapa jenggi, ada kedok mawanda, itu topeng bentuknya. Kemudian ada kereta paksi Nagaliman. Kemudian ada kereta Jempana. Kemudian ada mesin jahit Raffles. Memasuki Museum Pusaka Keraton Kanoman akan terlihat kereta kencana paksi Nagaliman dan kereta Jempana. Kendaraan kereta yang dibuat pada tahun 1428 Masehi ini diinisiasi oleh Pangeran Losari. Kereta tersebut terakhir kali digunakan pada tahun 1933 pada saat Sultan Raja Muhammad Zulkarnain atau Sri Sultan Kanoman ke-8. Kereta kencana paksi Nagaliman terpadu atas 3 unsur budaya dari Islam, Buddha, dan Hindu. Dan ini kereta peninggalan zaman Syekh Syarif Hidayatullah pada masa abad ke-15 1428 Masehi, yang dimana kereta ini difungsikan untuk kendaraannya permaisurinya, istri daripada Sunan Gunung Jati. Dan salah satunya Nyimas Pakungwati juga. Sementara kereta Jempana sendiri diketahui sebagai kereta kebesaran dari Ratu Dalem atau Prameswuri Kesultanan Cirebon. Kata Jempana berasal dari bahasa Cirebon yang memiliki arti jenjeming pangagem manahayang atau yang memiliki makna keteguhan hati. Di kereta Jempana terdapat ornamen megamendung yang cukup mencolok. Dari ornamen tersebut menjadi landasan dasar dalam pembuatan batik Megamendung Cirebon. Ya, ini kereta Jempana, kereta yang dibuat pada tahun 1350 Saka Jawa atau sekitar tahun 1428 Masehi. Pemakarsanya adalah Pangeran Losari. Jadi sebenarnya paksi Nagaliman dengan Jempana itu sepasang, karena kalau paksi Nagaliman itu untuk raja, kalau ini untuk ratu atau prameswuri ya. Oke, teman-teman, sekilas info ya bahwa ternyata batik Megamendung Cirebon itu awal mulanya adalah dari kereta Jempana di atasnya. Di sini ada 2 motif batik yang mungkin teman-teman ingin tahu. Ada motif padasan dan ada motif Megamendung yang di atas. Oke, kita lanjut melihat lemari. Di dalamnya ada beberapa topeng atau kedok. Jadi orang dulu itu menyebarkan agama Islam itu melalui seni dan budaya, bukan pakai ceramah, bukan pakai pengajian, karena Islam itu bersifat minoritas pada abad ke-14-15. Islam susah dan untuk menyebarkannya sangat sulit sekali. Gimana supaya masyarakat itu merapat dulu? Akhirnya dengan seni dan budaya itu orang yang belum muslim itu mau merapat, mau hadir. Setelah merapat, mendekat, dan di sini konsekuensinya harus gimana? Harus membayar tiket. Kayak saat ini ada gamelan sekaten, ada topeng, tari-tarian, ada kuda lumping, ada sintren. Itu adalah media siar supaya orang mau hadir dan merapat, dan harus konsekuensi membayar tiket. Tiketnya itu dengan mengucap 2 kalimat syahadat dan sholawat. Itu sebagai media siar zaman dulu. Ini salah satu mesin jahit yang tertua yang merupakan suatu souvenir dari
Inggris pada abad ke-18. Di mana mesin jahit ini memakai gowesnya bukan pakai kaki, pakai tangan. Oh, Gowesnya itu. Dan mungkin kalau kita dikasih semacam pelumas itu mungkin sudah bisa aktif lagi nih, karena sudah berkarat sudah sekian abad, jadi membutuhkan pelumas yang sangat maksimal di situ. nah ini teman-teman, ini salah satu peninggalan zaman dulu juga, yaitu kelapa jenggi. Buahnya itu mempunyai berat rata-rata sekitar 18 kg. Kelapa ini sebagai bukti bahwa Kesultanan Cirebon pada masa lalu telah menjalin hubungan dagang dengan benua Afrika. Baiklah, kita melihat kereta yang tertua di Cirebon yang bernama kereta Paksi Nageliman. Salah satu kereta Paksi Nageliman ini keberadaannya di Keraton Kanoman, yang merupakan suatu kereta kendaraannya atau kereta buat upacara kebesaran pada zaman Syekh Syarif Hidayatullah pada abad ke-15 1428 Masehi, yang dimana kereta ini untuk menyatukan umat antara umat beragama pada waktu itu yang ada adalah Islam, Hindu, Buddha. Makanya simbol-simbol di sini itu ada nuansa 3 agama. Pada abad ke-15 agama di Cirebon ini ada 3, yaitu agama Islam, Hindu, dan Buddha. Penyatuannya di dalam kereta ini, salah satu sayapnya ini sebagai simbol paksi. Paksi itu burung, sebagai simbol Islam, dan naga, tanduknya naga sebagai simbol agama Buddha, dan liman itu belalainya gajah, simbol budaya Hindunya. Itu salah satu untuk mempersatukan umat supaya warga masyarakat yang berbeda agama tetap bersatu, tidak saling hujat, dan harus menciptakan toleransi beragama. Ini salah satu pembuktian zaman dulu sudah demokrasi, sudah mampu menyatukan berbagai suku dan berbagai agama, dan berbagai perbedaan-perbedaan itu mampu disatukan oleh Syekh Syarif Hidayatullah. Dan secara sistem pengawetan kereta ini dengan pengasapan kemenyan, salah satunya masih aktif kemenyan ini untuk menutup pori-pori dan untuk mengusik rayap yang ada di kereta ini. Dengan kemenyan ini semakin kuat kayu ini dan semakin kokoh, walaupun sudah 500 tahun tetap kokoh, tetap kuat. Jadi sebenarnya ini ada ilmiahnya ya? Iya. Bukan mistik. Bukan mistik ya? Iya, bukan. Bukan mistik ya? Di situ hebatnya orang dulu itu, segala langkah orang dulu itu tidak ada yang mistik. Orang-orang sekarang malah menyimpulkan mistik karena tidak kejangkau sama logikanya, maka dinamakan mistik. Kalau dinamakan mistik, kalau tidak kejangkau sama logika, itu baru mistik. Kalau kita nyampe ke logika, itu bukan mistik. Salah satu kemenyan ini bukan mistik, fungsinya untuk memperkuat kayu, mengusir rayap, dan membunuh bakteri-bakteri, membunuh virus, dan untuk kekhusyuan dalam ibadah. Ibadah kita itu kalau ada wewangian itu semakin konsentrasi, semakin tinggi, semakin khusyuk. Jadi unsur mistik itu tidak ada sebenarnya itu. Yang ada manusianya sendiri langsung memvonis mistik. Itu. Nah, kalau menyannya ada jenis menyan apa aja, Mas? Ya, ada menyan Aram, ada semacam ukup. Ukup itu ramuan dari kayu cendana dicampur kayu Dewadaru, dikasih wewangian, macam-macam racikannya sangat banyak sekali supaya lebih wangi lagi menyan itu. Salah satu itu. Tanpa unsur mistik, pengawetan dari kereta kencana ini adalah dengan pengasapan kemenyan untuk menutup pori-pori, serta mengusir rayap untuk menjaga kekokohan kayu kereta kencana. Ini teman-teman kereta Paksi Nageliman. Kereta ini adalah kereta kebesaran Sultan Kanoman ya.
dibuat pada tahun 1350 Saka atau sekitar 1428 Masehi atas prakarsa dari Pangeran Losari. Baiklah, kita melanjutkan bahwa peninggalan-peninggalan benda atau pusaka yang ada di Keraton Kanoman ini salah satunya meriam dari Portugis, salah satu peperangan waktu di Jakarta pada abad ke-15 yang dipimpin oleh Fathahillah yang sebagai menantu Sultan Gunungjati untuk menghalau pasukan Portugis, dan ini hasil rampasan perangnya pada abad ke-15. Oke, kita lanjut tempat lain. Kemudian ada juga koleksi peti yang berasal dari Mesir. Konon peti ini pernah digunakan oleh Sunan Gunungjati dan Nyimas Rara Santang pada saat melakukan perjalanan dari Mesir menuju Cirebon. Dan kita melihat peti Mesir, bahwa peti Mesir itu salah satu peninggalan dari Syekh Syarif Hidayatullah yang merupakan ayah dari Syekh Syarif itu adalah Sultan Hud Abdullah Raja Mesir, yang dimana Syekh Syarif Hidayatullah beserta ibunya setelah ayahandanya wafat itu hijrah kembali lagi ke Indonesia membawa peti-peti ini. Kalau saat ini namanya seperti koper. Oke teman-teman, saya akan mencoba ya membawa peti Kandaga ini. Wah, nggak kebawa. Berat sekali teman-teman, nggak kebawa banget tuh. Aduh. Nah itu saya bingung nih gimana cara bawanya ya dari Mesir ke Indonesia dengan Kandaga yang sangat berat. Kayaknya mungkin ada 30 kiloan ya, ada 20 kilo lebih teman-teman. Ini saya jujur aja berat banget ya. Itu berat. Oke, di sini teman-teman ada lemari. Lemari ini Meron ya namanya, tempat aksesoris. Banyak sekali macamnya. Nih teman-teman bisa lihat ya. Nah ini pedang Portugis, kemudian ini pedang Pajajaran, dan kita lanjut benda-benda yang ada di museum, melihat tombak-tombak dan debus. Salah satu debus itu merupakan ini, debus ini salah satu peninggalan dari Pajajaran, yang dimana saat ini terkenal debus itu dari Banten. Sebenarnya bukan dari Banten, itu dari Kerajaan Pajajaran, yang dimana dilanjut oleh Pangeran Cakrabuana sama Syekh Syarif Hidayatullah. Akhirnya dibagi di Cirebon, di Banten itu ada. Cuma saat ini terkenal di Banten banget. Padahal itu dari Pajajaran, debus ini. Setiap prajurit memasuki menjadi tentara atau prajurit Kerajaan Pajajaran itu harus diuji tes kesaktian, kekebalan, ditusuk dulu jarum debus ini. Kalau gagal harus berpuasa lagi itu. Dan salah satu tombak-tombak ini juga peninggalan Pajajaran juga. Dan ini pintu gerbang dulu di depan pasar, yang salah satunya pintu utama, pintu depan yang memasuki area Kesultanan ini sejak abad ke-16. Nah ini teman-teman, ini adalah meja yang memang dibuat satu pohon utuh ya. Oke, ini foto-foto dari Sultan Kanoman ya. Gamelan-gamelan di sini merupakan suatu gamelan untuk media syiar Islam juga. Salah satunya sekaten, yang dimana sekaten itu adalah media syiar untuk menyatukan umat dan orang-orang yang mau merapat ke Kesultanan ini dengan media semacam event-event gamelan atau seni dan budaya.
Salah satunya ini gamelan yang klasik pada abad ke-15, kalau gamelan sekaten pada abad ke-14. Semuanya ini adalah untuk mempersatukan umat, supaya umat bersatu. Tidak ada permasalahan masalah perbedaan pendapat. Semuanya dipimpin oleh Kesultanan untuk mengayomi agama, perbedaan suku, dan perbedaan pendapat. Alhamdulillah sekarang masih berjalan secara pemersatu itu dengan media upacara Maulid Nabi. Nah, kalau bunga-bunga ini ditaburkan tujuannya untuk apa? Kalau bunga ini adalah sama seperti kemenyan, untuk pewangian secara alami, karena secara malaikat itu tidak suka yang berwangi yang beralkohol. Kenapa malaikat tidak mau merapat ke wewangi yang beralkohol? Takut mabuk malaikat. Jadi malaikat itu hadir yang wewangi yang merapat yang tanpa alkohol. Itu salah satunya. Nah, kalau ada mitos ya, misalnya membuang uang gitu. Iya. Itu filosofinya seperti apa sih? Filosofi membuang sawer, membuang uang itu sebenarnya untuk perawatan, dana perawatan, yang dimana dulu itu tidak ada tiket masuk ke museum ini, tidak ada. Yang ada tiketnya itu sawer, biaya perawatan dan biaya untuk orang-orang yang menjaga di museum ini. Sampai saat ini walaupun ada tiket tetap melakukan sawer masalah gitu, karena sudah tradisi zaman dulu di situ. Jadi sebenarnya ini salah satu bentuk dukungan ya? Dukungan terhadap benda-benda pusaka yang ada di sini. Iya, untuk perawatannya. Itu ya? Iya, di situ. Karena kan kalau dirupiahkan kan nggak seberapa ya? Iya. Tapi itu simbol ya? Simbol. Daripada dia membersihkan sendiri, masih mending naburin uang. Itu secara sumbangsihnya itu. Kalau diperkirakan dari mulai yang besar sampai yang kecil itu hampir lebih daripada 200 benda besar, hampir 300 lebih. Maaf. 300. Dari mulai yang kecil sampai yang besar itu semuanya sangat banyak sekali. Kalau kita hitung satu persatu itu. Yang paling tua itu adalah gamelan sekaten abad ke-14. Masih di dalam Keraton Kanoman, terdapat ruangan yang di dalamnya berisi kursi gading kencana yang dikeluarkan hanya 1 tahun sekali. Mande Mastaka merupakan salah satu peninggalan yang terdapat di dalam ruangan Purbayaksa. Mande Mastaka ini digunakan sebagai tempat singgasana sultan serta penobatan. Kursi gading Gilang yang berusia 700 tahun ini digunakan oleh putra mahkota kerajaan Pajajaran, Pangeran Walangsungsang, dan patung cupid yang diberikan oleh Jenderal Inggris yaitu Sir Thomas Raffles. Oke sahabat Napatilas, kita akan meliput nih sumur-sumur yang ada di Keraton Kanoman ini. Ada sekitar 7 sumur. Masih berada di lokasi Keraton Kanoman, konon sumur-sumur tersebut oleh masyarakat setempat dan pendatang dipercaya memiliki keutamaan dan fungsi sesuai dengan kemauan yang punya hajat. Sumur-sumur ini berada di kawasan Kebon Jimat yang merupakan tempat sakral dan tempat privasi untuk keluarga Keraton Kanoman Cirebon. Sumur tersebut terdiri atas sumur Witana, sumur Bandung, sumur Penganten, dan sumur Langgar. Sumur Langgar atau Keramat berada di dalam area langgar dan terletak di bagian belakang. Terdapat gentong dari tanah liat untuk berwudu dan kamar mandi karena langgar ini biasanya penuh saat acara keraton. Sumur yang sudah ada sejak abad ke-16 ini dipercayai masyarakat Cirebon dan pendatang sebagai sumber untuk menghilangkan energi negatif. Kita akan masuk ke sumur pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang sumur 7 yang ada di Keraton Kanoman. Salah satunya ini sumur Langgar Agung Keraton Kanoman, yang dimana sumur ini diperkirakan pada abad ke-16, dan sumur ini
airnya itu difungsikan untuk mencuci pusaka gamelan sekaten. Pada bulan Maulid tanggal 7 kalender Jawa, 7 Maulud, dan air ini ada orang yang meneliti bahwa air ini mengandung kadar basah yang cukup tinggi. Air ini tidak bisa mempercepat karat dalam logam-logam tersebut itu. Jadi sumur ini salah satunya pas banget buat membersihkan logam-logam itu, biar bersih dan awet, tidak berkarat di situ. Ini salah satu keunikan dan kelebihan air yang ada di Keraton Kanoman ini, mengandung kadar basah yang mirip mendekati air jam-jam Ya. di situ. Nah ini teman-teman airnya ya. Ini berapa meter ya Pak? Cuma kedalaman 5 meter. Airnya tidak pernah surut, walaupun kemarau panjang, walaupun dipakai banyak orang, itu kuat. Sumbernya airnya itu bisa tidak kering sampai saat ini. Ini kan kemarau panjang nih. Ya. Ini masih tinggi airnya itu. Keunikan di sumur ini adalah lebih ke untuk membersihkan benda-benda ya, Iya, yang iya. dari logam ya. Dari logam. Salah satunya gamelan sekaten, gamelan pertama di Cirebon, gamelan tertua di Cirebon. Gamelan itu disimpan di dalam, dikeluarkan setahun sekali, bukan untuk wisata. Biasanya kalau orang datang ke sini untuk mandi untuk apa ya? Salah satu untuk membersihkan energi negatif. Jadi kayak di rupiah itu. Jadi kalau rupiah itu ada proses, ada yang rasa sakit dalam proses pengeluaran energi negatif itu. Kalau di sini benar-benar alami, tidak ada rasa yang menyakiti tubuh orang yang dibersihkan dengan air ini untuk mengeluarkan energi negatif itu. Sumur ini udah lama ya? Abad ke-16. Dari dulu seperti ini, yang dulu agak pendek lurus dengan tataran ini, rata dengan tanah ya? agak dinaiki sekarang ini. Sekarang. Takut banyak anak-anak yang Ya. bermain di sini Betul. masuk ke sumur ini. Ada cerita tentang sumur ini nggak Pak? Ya tadi ceritakan itu ada orang yang membuat kopi, ngambil air dari sini. Pas dimasak itu tidak menggolak itu, beberapa sampai orang yang pesennya ini kok nggak mendidih-mendidih, nggak matang-matang kopinya. Ya. Hanya keluar buih-buih kecil, tidak bisa mendidih 100 derajat ya? Nggak bisa, karena kadar basahnya tinggi. Mungkin saat ini belum di lab lagi, belum dicek lagi apakah masih stabil atau udah berubah, nggak tahu. Kita lanjut ya teman-teman. Monggo silakan. Berjalan mengelilingi Keraton Kanoman hingga di sumur kedua, yaitu Sumur Witana atau Sumur Pengasihan, yang berdekatan dengan bangunan pertama atau yang menjadi titik nol kota peradaban Cirebon. Menurut cerita, pada saat upacara Panjang Jimat, sumur ini penuh dengan pengunjung dari berbagai daerah. Kita akan lanjut ke tempat berikutnya, sumur yang kedua di Keraton Kanoman Cirebon. Kita masuki sumur kedua Pak, namanya apa Pak? Sumur sumur Witana, sumur Kejayaan, sumur Bandung, dan ada sumur Penganten di dalam itu. Ini sumur Witana ini. Sumur Witana itu adalah sumur yang radius dekat dengan bangunan Witana. Witana. Bangunan 0 km Cirebon di sini. Oh, bangunannya ini. Iya. Oke. Ini sumur Witana. Ini sumur Witana, judul lain ini sumur Pengasihan juga, nama lain itu. Dan sumur ini dinamakan sumur Witana itu karena radiusnya dekat dengan bangunan pertama atau titik 0 km Cirebon yang bernama bangunan Witana. Ini salah satu mengambil dari radius dekatnya itu. Dan bangunan sumur ini dibangun sejak abad ke-16 juga, satu paket dengan sumur yang ada di musola itu. Situ.
Berarti sumur ini sudah ada atau memang dibuat? Kalau dulu sumur itu nggak ada, seluruhnya itu pakai karena geografis Cirebon itu di tepi pantai, Ya. kedua banyak kali-kali besar yang mengelilingi dari hilir menuju hulu itu, dari Gunung Cermai menuju pantai. Maka dinamakan cai itu karena banyak air, rebon itu ya banyak menghasilkan udang kecil rebon itu. Jadi sumur ini sejak abad ke-16 mulai pergeseran kali yang dulunya besar dari kecil, pantai yang dulu dekat dari jauh. Perubahan ini sejak abad ke-14, abad ke-16 sudah berubah secara geografisnya, sudah pergeseran segala aliran kali sudah tidak maksimal, dan ada pembangunan yang luar biasa, dan ada pergeseran laut, semakin pendangkalan semakin bergeser airnya, baru dibikin sumur abad ke-16 itu. Ini dalamnya sama? Dalamnya tidak boleh melebihi 6 meter karena 6 meter ke atas itu asin, air laut masuk. Keunikan dari sumur ini apa, Pak? Keunikannya diantaranya satu, airnya yang paling bersih. Untuk secara jernihnya itu di antara sumur-sumur lain paling jernih di sini. Itu. Ini ya teman-teman, dalamnya sekitar berapa, Pak? 4? Antara 5 meter dari sampai ke atas 6 meter sampai atas ini. Jadi air yang dari permukaan dataran itu sampai ke bawah itu 5 meter, ke atasnya 1 meter, di 6 meter. Tidak boleh melebihi sampai 7 meter atau 8 meter. Nah, biasanya sumur ini banyak dipakai untuk apa, Pak? Salah satu untuk upacara walaupun tidak termasuk dalam upacara ritual Maulid Nabi, tapi masyarakat itu mengambil air tetap dari sini untuk membersihkan energi negatif itu sama. Nah, biasanya orang yang datang ke sini itu hari apa aja, Pak? Yang ngambil air ini atau kalau kapan menurut aja? adat dan menurut kepakem yang sudah itu sore Jumat. Tapi saat ini Jumat itu bukan merupakan suatu patokan karena orang sibuk, lagi waktu sibuk, jadi mengambil kesempatan apa ada hari buat kesempatan ke sini. Jadi tidak memakai hitung-hitungan lagi ya? Hitung-hitungan lagi, sempet ya datang gitu aja. Ini sumur Witana ya? Sumur Witana di sini. Witana, ada filosofinya nggak, Pak? Witana itu adalah lembaga awal yang pada abad ke-14 yang mendirikan Witana ini adalah Prabu Walang Sungsang, putra Prabu Siliwangi, yang dapat petunjuk dan dapat perintah lewat mimpi bahwa Rasulullah menyampaikan kepada Prabu Walang Sungsang untuk merubah Hindu menjadi Islam. Beliau bergerak di sini secara pergerakan lembaga Islam, merubah agama-agama bahwa dulu itu Islam itu minoritas. Dengan lembaga ini untuk memayoritaskan Islam yang ada di Jawa Barat, khususnya Cirebon itu. Jadi ini lembaga pertama yang bergerak untuk mensiarkan agama Islam lewat lembaga kerajaan. Sekupnya Jawa Barat di situ. Ya. Ini Witana itu titik nolnya Cirebon. Kilometer Cirebon. Ya. Titik awal berdirinya kota Cirebon, bukan kota. Cirebon. Cirebon itu melibat kota dan kabupaten di situ. Titik nolnya di mana? Titik nolnya itu satu hamparan di sini. Oh, satu area. Ya, dulu pada abad ke-14 itu satu hamparan Kanoman dan Kesepuan itu 100 hektar luasnya. 100? 1 hektar. Terus Satu hamparan, tidak ada pembatas, tembok batas itu nggak ada. Yang ada terbuka semua. Asnya di sini sebagai sentralnya di situ. Oke, ini titik nolnya Cirebon ya, teman-teman. Ini batunya batu karang. Batu karang.
laut pantai utara. Merekatnya itu karena apa ya? Jadi salah satu merekat itu banyak pendapat-pendapat dari arkeologi. Itu ada yang telur, ada yang getah. Kalau telur mungkin agak susah ngumpulinya. Iya. Jadi yang muda itu karena di sini banyak pohon besar, mungkin getah sama kapur. Jadi kapur dulu itu beda sama kapur sekarang. Kapur dulu itu proses pemasakannya itu tanpa ada garam. Iya. Jadi begitu diproses, kapur itu kayak semen, rekatnya kuat. Kalau kapur sekarang kan proses pemasakan dan pembakaran kapur itu pakai garam, rapuh, tidak kuat di situ. Itu kelebihan kapur zaman dulu itu sangat kuat seperti semen. Mungkin kalau telur ya banyak banget telur. Iya. Tidak logis itu. Tidak masuk akal ya? Tidak masuk akal. Kalau kapur kan batu kapur banyak ya? Banyak. Di Palimanan juga ada. Dan getah sebagai daya lebih perekatnya lagi itu. Kita sampai di sumur ketiga, Sumur Kejayaan yang terletak di bagian tengah area kebun. Sumur yang dipercaya bagi sebagian orang yang ingin punya hajat dan sukses. Sumur tersebut difungsikan bagi para prajurit yang akan berperang untuk berikhtiar dan mandi agar selamat dalam pertempuran. Oke teman-teman, kita lanjut ke sumur yang lainnya. Sumur ketiga itu apa, Pak? Ya, sumur Kejayaan. Kejayaan ya. Ini luasnya keraton ini berapa hektar? Kalau dulu itu luasnya 10 hektar, cuma diambil sama pasar, sama pertokoan-pertokoan, itu akhirnya menjadi 5 hektar bagian area bagian dalamnya itu. Standarisasi keraton itu minimal 10 hektar. 10 hektar ya? Harusnya. Cuma karena ada perubahan secara evolusi kependudukan itu. Kalau ini benteng-benteng? Benteng bagian dalam, bukan bagian batas luarnya. Untuk membentengi kediaman keluarga sultan. Oh, jadi keluarga sultan itu ada di dalam benteng ini? Iya, buat rajanya. Bata-bata ini bata-bata zaman dulu? Abad ke-16 sampai sekarang. Kuat banget ya, Pak? Paku biasa enggak kuat, Enggak kuat? harus beton. Oh, sebentar. Tapi kalau bangunan sekarang cepat rapuh ya? Bangunan sekarang itu daya presnya mungkin kurang. Kalau bata dulu, bata kerajaan itu harus lebih kuat kayak bata pres saat ini. Iya. Ini keras banget deh. Pres kuat. Keras banget deh. Dan pembakarannya itu lama. Kalau sekarang kan pembakarannya cepet. Yang paling cepet dari uang. Iya. Tapi ini sama sekali nggak ada semennya ya? Nggak pakai semen? Ya ada semen pakai kapur. Iya, maksudnya Tidak ada semen, pakai kapur. Kapur ya? Baiklah, melanjutkan tentang sumur yang ada di sini. Sumur Kejayaan, yang dimana sumur ini adalah sumur yang difungsikan untuk prajurit-prajurit mau jaga, mau perang, itu harus diikhtiari dengan mandi di sini biar selamat, biar aman di dalam pertempuran dan penjagaan itu. Ini secara sejarahnya seperti itu. Biar jaya, biar kuat. Jaya, namanya Jaya. Ini sama juga Pak, abad ke-16 ya? Abad ke-16. Nah, biasanya untuk apa aja nih Pak fungsinya? Jadi salah satu sumur ini, kenapa harus banyak sumur di keraton ini? Salah satu untuk pembangunan yang pengembangan bangunan sejak abad ke-14, abad ke-15, dikembangkan menjadi abad ke-16, menjadi keraton Kanoman. Itu ada pengembangan secara fisik bangunannya, kayak dulu tidak ada tembok benteng ini dibikin secara tembok benteng. Ini ngambil air tidak jauh-jauh, harus membuat sumur untuk pengkondisian proyek pembangunan tembok benteng ini. Itu setiap ada proyek besar mesti harus pengairan dulu disiapkan, lebih dekat, jangan jauh-jauh biar pegawainya jangan capek itu di situ. Jadi memang sumur-sumur ini dibuat untuk
pembangunan keraton ya, zaman dulu ya. Secara zaman dulu, dan dikaidahkan untuk saat ini rakyat masyarakat meyakini bahwa sumur ini yang bikin bukan orang sembarangan, minta barokah, minta karomah di situ. Oke, kita ke sumur lain. Nah, ini biasanya untuk apa aja Pak kalau Sumur Kejayaan? Nah, salah satunya untuk membersihkan energi-energi yang tadinya lemah, tidak ada semangat untuk berkarya, untuk berdikari, bisa membuat energi penyemangat di situ secara fungsinya. Oke, kita lanjut kemana? Ke sumur Bandung. Terletak di sebelah kiri dari Sumur Kejayaan, terdapat Sumur Bandung dengan airnya segar dan tawar meskipun berada di tepi laut dengan kedalaman sekitar 3 meter dengan bibir sumur yang lebih besar. Nah, ini sumur Bandung yang dimana pengertian definisi sumur Bandung itu adalah sumur besar. Bandung itu luas, besar. Sumur Bandung ini melihat bata ini sangat berbeda sekali dengan bata-bata lain. Lihat ke bata itu, ini ada unsur secara mitos bahwa sumur ini satu paket dengan bangunan yang di sana, dibikin semalam oleh itu anaknya Sultan, yaitu Pangeran Purbaya. Beliau punya kekuatan yang sangat tangguh, bisa menggerakkan pasukan-pasukan yang tak nampak makhluk astral itu untuk membangun bangunan di sana sama sumur ini. Cuma semalam dibikinnya. Makanya batanya berbeda. Bata itu lebih tebal. Ini batanya agak lengkung ya? Agak lengkung dan tebal. Iya, iya betul. Seperti hampir bata-bata yang di candi itu, ketebalannya itu. Jadi sumur Bandung itu salah satu mitos. Kita percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta ridho kita. Air itu hanya sebuah syariat ya. Mencari syariatnya itu bahwa air itu adalah sumber kehidupan dan sumber netralisir, dan kepercayaan masyarakat adat di sini untuk menetralisir hawa, membackup hawa negatif, membendung. Jangan sampai orang sudah kena lagi itu. Proteksi di situ. Ini salah satu fungsi daripada airnya seperti itu. Oke. Ya, ini teman-teman, ini sumur yang paling besar ya? Paling besar, namanya Bandung itu besar. Oke, kita lanjut. Menjadi sumur pertama dan tertua di Cirebon selanjutnya yaitu Sumur Penganten yang dihiasi dengan batu karang. Disusun rapi, dan masih banyak masyarakat Cirebon yang mempercayai khasiat mandi menggunakan air sumur penganten, sumur yang dipercaya untuk mempermudah kaum perempuan untuk mendapatkan jodoh. Kita ke sumur penganten sana. Ini jatinya udah lumayan besar ya Pak? Iya, jati Jawa ini. Kalau jati Jawa itu perkembangannya lama. Iya, berarti ini udah ratusan tahun ya? Iya. Kalau jati emas cepet. Iya betul. Ini pohon apa nih? Ini wuni. Wuni. Wuni itu yang buat 7 bulan itu. Oh, oke ini ya? Pohonnya itu ya? Iya, rujak wuni ini. Oh ini? Buahnya itu di atas masih udah lagi berbuah. Ini termasuk gitu. Pohon langka juga ya? Ya, pohon sudah jarang sekali. Iya. Dulu masyarakat Cirebon wajib, kayak seolah-olah wajib membuat orang 7 bulan harus ada rujak wuni itu. Iya betul. Kalau sekarang sudah carinya susah buahnya. Jadi hukumnya berubah. Padahal zaman dulu filosofinya luar biasa ya. Iya, ya satu wuni itu adalah untuk menurunkan darah tensi tinggi. Oh gitu. Iya, untuk menormalisasikan tekanan darah di situ. Oke, ini dari sana. Dan ini sumur pertama di Cirebon. Itu sumur yang tua di Cirebon, yang paling tua. Ini adalah sumur penganten.
Nah, pada waktu itu sumur ini dibikin oleh Prabu Walang Sungsang langsung. Belum ada cangkul, belum ada alat-alat yang perlengkapan untuk menggali, karena dulu tidak membutuhkan sumur, banyak aliran-aliran kali yang sangat besar dari hilir menuju hulu, dan banyak pantai di sini, tepi pantai. Air ini sekedar untuk ritual upacara-upacara, jikalau ada menuju bulan dan perkawinan itu mandi pengantin, dan orang yang belum dapat jodoh itu pakai air ini. Dataran tingginya di situ sampai jauh sekali itu. Mengukur kelamaan sumur itu Ya. dulu itu bagian atas, sekarang Ya, ini? Iya, dinaikin. Jadi awal sumur-sumur itu adalah di sini ya? Di sini. Pertama ya? Secara adanya bentuk sumur itu. Makanya sumurnya kecil karena tidak sangat dibutuhkan, hanya secara batas untuk tepi pantai di sini. Di sini udah pantai ke sana itu. Air ini difungsikan lebih banyak untuk acara-acara ritual pengantin. Ya, siraman pengantin mau nikah dan siraman menuju bulan juga di sini juga. Biar enteng jodoh. Enteng jodoh, jodoh rezeki, jodoh asmara, jodoh job, macam-macam jodoh itu. Dua sumur selanjutnya yang termasuk dalam 7 sumur keramat yang ada di Keraton Kanoman adalah sumur Kaputren, yang konon katanya dipercayai oleh masyarakat untuk membawa kesuburan bagi yang menggunakan airnya. Sekarang kita akan meliput 2 sumur nih. Sumur ini memang hanya dibuka pada bulan Maulud ya? Iya. Tapi sumur ini yang mungkin padat, kita menuju ke lokasi sangat membutuhkan waktu karena antrian ini. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang sumur 7 ya, salah satunya sumur Kejayaan, sumur Bandung, sumur Penganten, sumur Witana, dan ini sumur yang kelimanya adalah sumur Kaputren. Ada 2 sumur Kaputren sebenarnya, ini bukan sumur Kaputren saja, Kaputren. Sumur Kaputren dibangun abad ke-16 untuk kebutuhan keluarga dan putra-putri raja di sini. Salah satunya kebutuhan sehari-hari keluarga putra-putri raja itu dari sini, sumber mata airnya, dari sumur Kaputren ini. Secara mitos bahwa sumur Kaputren dipakai secara energi itu supaya orang yang tidak punya regenerasi, tidak punya keturunan itu biar punya keturunan di sini. Nikah nggak hamil-hamil sekian tahun, biar kita punya keturunan atau regenerasi, harus ambil energi dari sini. Itu salah satunya mitos dari masyarakat dan mitos sejak zaman dulu. Jadi untuk ini ya, kesuburan ya? Kesuburan dalam memproduksi keturunan. Sebenarnya salah satu media untuk menyatukan energi itu pakai media air, seperti di Arab Saudi. Seperti orang Islam harus berwudu. Seperti ini adalah media air, itu adalah media yang mudah merespon energi yang positif, energi yang negatif, tergantung niatnya kita. Kalau niatnya kita baik, ya insya Allah energi itu baik di situ. Dan untuk merespon dan untuk menetralisir energi negatif juga. Baiklah, kita lanjut tentang cerita tentang masalah sumur 7. Sebelum masuk ke sumur yang terakhir, sumur Asem itu, kita melewati gapura yang sangat unik sekali. Ini namanya Pintu Merah. Pintu Merah itu zaman dulu
orang tidak bisa memasuki area ini karena di sini adalah tempat tinggal sultan atau tempat kedaton pada abad ke-14. Salah satunya ini sebagai tempat tinggalnya sultan. Makanya sumur Asem itu difungsi boleh buat masalah itu setahun sekali, nggak bisa untuk kesehariannya. Dibuka pada bulan Mulud tanggal 8 Mulud atau 7 Mulud sampai tanggal 12 Mulud. Dan sumur terakhir adalah sumur yang sudah ada sejak abad ke-15, yaitu sumur Asem, yang hanya difungsikan selama 1 tahun sekali oleh masyarakat untuk menetralisir aura buruk yang ada di dalam diri tergantung dengan niatnya. Hingga saat ini, sumur-sumur tersebut masih ada, dan bahkan di dalam sumur tersebut tak pernah surut meskipun sedang masuk musim kemarau. Sumur di Keraton Kanoman yang juga menjadi saksi sejarah khususnya kota Cirebon dan menjadi bagian dari kebudayaan Indonesia. Baiklah, kita lanjut mengenai sumur 7, bahwa disinilah sumur yang dari 7 sumur itu salah satunya ini sumur Asem. Sumur Asem sendiri definisinya adalah asem itu bukannya kita wajahnya asem. Orang dulu beda. Asem itu adalah supaya kita kelihatan auranya itu banyak ceriahnya, banyak senyumnya. Mesem, bahasa persamaannya asem itu bukan wajahnya asem, tapi definisi adalah senyum, mesem. Di situ. Biar auranya nampak ceria, tidak banyak ngeblank pemikiran, dan secara raut wajahnya tidak suntuk, biar ceria. Di sini menetralisir energi dalam orang-orang yang punya problema, yang memikirkan sesuatu yang bikin pusing. Dinetralisir biar jangan pusing di sini. Oke, berarti sebenarnya untuk aura ya? Aura, energi, salah satunya otaknya biar fresh di situ. Nah, biasanya memang untuk mandi ya? Ya, banyak yang mandi, ada yang cuci muka. Itu tergantung niatnya, mau basah semua tubuhnya atau mukanya aja yang basah atau berwudu baiknya itu. Diperkirakan abad ke-15 karena abad ke-15, abad ke-14 itu sumur lebih kecil. Semakin tua sumur itu semakin kecil. Kenapa? Sumur dulu kecil-kecil karena tidak membutuhkan suatu sumur yang medianya besar, karena di sini banyak aliran-aliran kali yang sangat besar yang menuju dari hulu menuju hilir, menuju pantai. Itu tidak membutuhkan sangat media sumur yang besar, tapi ya, sumur ini difungsikan salah satunya untuk ritual-ritual kayak mandi pengantin. Itu harus ada media sumur. Kalau mandi mungkin dulu banyak di kolam pada abad ke-14, 15 itu. Abad ke-16 pergeseran dan perubahan geografis, laut semakin jauh, kali-kali besar semakin kecil. Di sini banyak memproduksi dan membuat sumur masyarakat itu di situ. Menelisik lebih dalam salah satu kegiatan ritual Kesultanan Kanoman Cirebon setiap perayaan Idul Fitri dan Idul Adha. Keraton Kanoman Cirebon merayakannya hari kemenangan tersebut dengan mengalunkan lantunan dari alunan sebuah alat musik yang berusia lebih dari 500 tahun yang merupakan wujud pelestarian dakwah, budaya, dan adat leluhur Kesultanan Kanoman Cirebon, yaitu Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah. Momen keluarnya gong sekaten ini menjadi salah satu kesempatan bagi masyarakat Cirebon dan sekitarnya untuk menyaksikan secara langsung bagaimana rupa gamelan pusaka yang hanya muncul sekali dalam setahun ini. Aja taruh aja. Saya mintain ya. Terus taruhin aja, jangan dicurangin.
Keraton Kanoman tidak saja terdiri dari peninggalan sejarah bernilai tinggi, melainkan semangat kebudayaan yang tak pupus sampai sekarang. Hingga detik ini, Keraton Kanoman masih menjadi pusat magnet kegiatan-kegiatan budaya, agama, ataupun kajian-kajian akademik ilmiah berbagai kalangan. Mengenal sejarah bisa dianalogikan seperti kita naik sepeda motor. Andai kita mau menyalip kendaraan di depan, kita mesti melihat spion agar kondisi di belakang bisa diketahui aman dan tidaknya. Mengenai sejarah pula, tidak terlepas dari sebuah kebudayaan yang pernah atau bahkan sampai saat ini masih tetap dilestarikan. Ikuti terus jejak saya di Jejak Kisah dengan episode sejarah yang menarik lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Halo, saya Laurencia Michelle, Putri Bumi Indonesia Aid 2023. Nah, sudah nonton kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya ya. Thank you.